Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reksi Hendra Pratama dengan NPM G1A022032. Saya Informatika kelas B, angkatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi IT, terkhusus di bidang software engineer. Bagian pertama yang akan saya jelaskan yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini, saya memasukkan tentang kode etik. Kode etik itu adalah seperangkat pedoman atau prinsip yang mengatur perilaku dan tindakan seseorang dalam suatu profesi atau organisasi. Kode etik ini mempunyai fungsi untuk memastikan bahwa individu itu bertindak dengan cara yang profesional, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam profesi atau bidang tertentu. Kemudian selanjutnya, di sini saya juga menjelaskan tentang software engineer, yang mana software engineer itu adalah seorang profesional yang bekerja di bidang rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Yang mana tanggung jawab dari software engineer itu adalah untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak atau sistem komputer. Kemudian berdasarkan dari website IEEE dan juga ACM, di sini saya telah menyusun beberapa kode etik software engineer, yang mana saya di sini menyusun sebanyak 11 poin utama. Yang pertama yaitu kepentingan publik. Di dalam kepentingan publik ini, itu poin-poin utamanya adalah mengutamakan kepentingan publik dalam keputusan teknis, kemudian melaporkan potensi bahaya perangkat lunak jika ada, kemudian tidak mengembangkan perangkat lunak yang merugikan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab pada klien dan pemberi kerja. Dalam poin ini, yang menjadi fokus utama adalah memberikan layanan sesuai kompetensi, menjaga kerahasiaan informasi klien, serta tidak memberikan informasi palsu. Kemudian poin selanjutnya itu adalah kualitas produk. Di dalam kualitas produk ini kita harus memastikan perangkat lunak memenuhi standar profesional, kemudian melakukan pengujian menyeluruh sebelum peluncuran dari perangkat lunak, kemudian dokumentasikan seluruh proses pengembangan, yang mana tujuannya agar jika kita perlu maintenance atau perbaikan atau pembaruan, itu dapat dengan mudah kita tracking pada saat proses pengembangan sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu pengembangan profesional. Di dalam poin ini, yang menjadi fokus utama adalah meningkatkan integritas dan reputasi profesi. Selanjutnya, ikut organisasi profesional dan membagikan pengetahuan, serta mempelajari tren terbaru. Kemudian selanjutnya itu perlindungan data pribadi. Di sini fokus utamanya adalah kita harus menghormati privasi individu dengan melindungi data-datanya, kemudian menerapkan protokol keamanan. Kemudian selanjutnya yaitu collegiality atau kerjasama dengan rekan. Nah, di poin ini kita harus bersikap adil kepada rekan kerja serta mendukung rekan kita. Kemudian selanjutnya ada poin integritas dan independensi, yang mana kita harus bersikap adil dan jujur dalam pekerjaan, serta tidak boleh menurunkan standar terhadap etika. Selanjutnya itu pelaporan pelanggaran, yang mana dalam poin ini kita harus melaporkan pelanggaran kode etik atau hukum kepada otoritas yang sesuai. Selanjutnya, yang pertama yaitu selanjutnya kepatuhan terhadap hukum dan hak cipta, di mana kita harus menghormati semua hukum atau hak cipta serta kekayaan intelektual. Kemudian kita juga harus melakukan yang namanya transparansi proyek, yang mana di sini fokus utamanya adalah kita harus melaporkan kemajuan, risiko, dan kendala proyek dengan jujur. Kemudian kita tidak boleh menyembunyikan informasi penting dari pemangku kepentingan. Kemudian selanjutnya lifelong learning. Di lifelong learning ini kita harus berkomitmen untuk terus belajar sepanjang masa. Karena yang namanya teknologi itu pergerakannya atau perubahannya itu sangat cepat. Bahkan bisa hitungan menit, jam, detik, dan satuan waktu lainnya. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu tanggung jawab profesi IT. Nah, di tanggung jawab profesi IT ini saya ada 3 bidang yang saya bahas. Yang pertama yaitu keamanan cyber. Di keamanan cyber ini, yang namanya software engineer itu bertanggung jawab memastikan perangkat lunak yang dikembangkan itu aman dari kerentanan seperti ancaman-ancaman hacking. Kemudian contoh konkretnya itu adalah mereka harus menulis kode yang aman, mematuhi standar keamanan, kemudian melakukan pengujian keamanan terhadap perangkat lunak yang dibuat. Selanjutnya yaitu bidang privasi data. Di bidang privasi data ini, software engineer itu bertanggung jawab untuk memastikan privasi pengguna itu terlindungi dengan baik. Contoh konkret dari bidang privasi data ini yang pertama yaitu kita tidak boleh menggunakan data klien atau data pengguna perangkat lunak kita tanpa persetujuan. Kemudian kita juga harus mematuhi regulasi privacy seperti GDPR. Kemudian juga kita harus meminta izin eksplisit dari pengguna dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti. Kemudian bidang selanjutnya yaitu bidang pengembangan perangkat lunak yang etis. Nah, dalam pengembangan perangkat lunak, software engineer itu harus mematuhi prinsip-prinsip etika dengan memastikan teknologi yang dibuat tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Contoh konkretnya yaitu mereka harus menghindari bias dalam algoritma, terutama dalam sistem berbasis AI. Kemudian perangkat lunak yang dirancang harus memastikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan risiko. Selanjutnya yang akan saya bahas itu adalah kasus pelanggaran IT. Di sini saya membahas 3 kasus. Yang pertama yaitu kasus Cambridge Analytica dan Facebook pada tahun 2018. Nah, kasus ini menunjukkan pelanggaran privacy besar-besaran dengan pengumpulan data pribadi dari 87 juta pengguna tanpa izin melalui aplikasi pihak ketiga. Prinsip yang dilanggar di sini adalah kepentingan publik, perlindungan data pribadi, dan transparansi proyek. Kesalahan Facebook di sini adalah tidak memberitahu pengguna tentang potensi penyalahgunaan data yang akhirnya digunakan untuk kampanye politik. Nah, saran untuk menghindari kasus serupa itu perusahaan perlu menerapkan kebijakan privasi yang lebih ketat, meningkatkan edukasi pengguna, serta melakukan audit rutin. Kasus selanjutnya yang akan saya bahas itu adalah kasus pelanggaran keamanan oleh Equifax pada tahun 2017. Nah, kasus ini menunjukkan kelalaian dalam melindungi data pribadi. Hal ini melanggar prinsip kepentingan publik, perlindungan data pribadi, dan transparansi proyek. Equifax ini mengalami kebocoran data sebanyak 147 juta konsumen karena tidak memperbarui sistem keamanannya. Sarannya itu adalah penting bagi perusahaan untuk meningkatkan keamanan sistem, memberikan pelatihan kepada karyawan, mematuhi regulasi perlindungan data seperti GDPR. Kemudian kasus terakhir yang saya bahas itu adalah penyalahgunaan data oleh Uber pada tahun 2016. Kasus ini menunjukkan kelalaian dalam melindungi data pribadi. Hal ini melanggar prinsip kepentingan publik, perlindungan data pribadi, dan transparansi proyek. Uber itu melakukan transfer data pribadi pengemudi di Eropa, termasuk informasi sensitif seperti lisensi taksi, rincian pembayaran, serta informasi sensitif lainnya ke server di Amerika Serikat tanpa perlindungan yang memadai. Yang mana hal ini melanggar yang namanya GDPR atau General Data Regulation Protection. Nah, prinsip yang dilanggar di sini itu adalah perlindungan data pribadi, tanggung jawab terhadap klien, dan kepatuhan hukum. Saran untuk mencegah pelanggaran ini terjadi kembali itu adalah meningkatkan keamanan sistem, memberikan pelatihan kepada karyawan, mematuhi regulasi perlindungan data, serta transparan dalam menangani pelanggaran dan mengambil langkah perbaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.